Saudara, selamat datang, selamat beribadah, selamat untuk mendengarkan firman Tuhan kembali. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya ambil di dalam surat Ibrani pasal 10, ayat yang ke-14. Ibrani pasal 10, ayat 14. Kemudian nanti kita baca juga ayat yang ke-16. Sekarang Ibrani 10 ayat 14. Kalau saudara menemukan ayat ini, mari sama-sama kita buka suara membacanya. Ibrani 10 ayat 14. 1, 2, ya. Sebab oleh satu korban ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Pengorbanan Yesus yang menyempurnakan selama-lamanya dan dikuduskan. Kemudian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 16. Ibrani pasal 10 ayat 16. Sama-sama kita baca. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya. Ya, itu ayat 17 ya. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama saudara, yang sama-sama akan saudara dan saya pelajari, misteri mengampuni dan melupakan. Dengan satu pertanyaan, mungkinkah itu kita lakukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, karena pada hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadat Tuhan. Pakailah Tuhan waktu yang indah ini, setelah kami membaca firman Tuhan. Praktiskanlah Tuhan, firman Tuhan boleh masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya Tuhan, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat dirinya yang menyampaikan maupun buat kami semuanya yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, kita sering mendengar kalimat yang bunyinya demikian. Kalau engkau, aku ampuni, tetapi ingat, tidak boleh berbuat lagi, jangan sekali-kali lakukan lagi. Jadi pengampunan yang disertai dengan ancaman. Saya gak tahu apakah kita lakukan itu semua. Ya. Mungkin kepada anak-anak kita katakan demikian. Kamu tidak akan saya pukul, tapi pergilah, jangan berbuat lagi. Itu nasihat firman Tuhan. Saudara, sebagai orang yang berdosa, kita begitu sulit untuk melupakan kesalahan orang lain yang orang lain perbuat kepada kita. Karena kita ini manusia biasa. Namun saudara, sebaliknya acap kali saudara, kita begitu gampang melupakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Dan yang paling celakanya adalah saudara, kita ini begitu gampang mengingat kesalahan orang lain, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari interaksi. Artinya saya tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Saudara tidak bisa hidup di dunia sendiri. Kita hidup bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup mengasingkan diri. Nah, di dalam kehidupan yang tidak mengasingkan diri ini, maka kita perlu hidup bersama. Saya dan saudara hidup bersama. Seperti sekarang dalam kelompok
persekutuan atau di gereja. Dan saudara, kita masing-masing ini berbeda. Kita tidak pernah ada yang sama dengan latar belakang yang berbeda, saudara. Kerohaniannya berbeda, menyebabkan kita berbeda. Apalagi saudara, kita berbeda dalam latar belakang kita yang berbeda. Ada orang lahir dari keluarga yang kaya raya, di kota yang besar, pendidikannya tinggi. Tapi ada pula yang lahir di desa, terpencil, pendidikannya tidak tinggi-tinggi. Saudara yang saya kasih Tuhan, semua itu bisa terjadi di sini, berbeda. Ada yang lahir di ibu kota, Jakarta. Saya lahir di Medan, disebut orang sebagai perantauan. Kalau di orang Jakarta sebutnya kita sebagai orang perantau. Itu sebabnya saudara, maka ada perbedaan. Kalau tidak hati-hati kita persatukan perbedaan tersebut, maka bisa timbul benturan-benturan. Itu sebabnya kita beberapa kali dalam Bible study kita sudah belajar tentang kasih, hafal 1 Korintus pasal 13. Semuanya ingin kita bukan hanya masuk dalam otak kita, tapi kita harus praktekkan dalam kehidupan kita, saudara. Saya ingat sekali saudara di seminari Alkitab. Kami ini tinggal di asrama, di doms. Jadi waktu antar Filemon ke asrama, saya ingat dom yang kami tinggal gitu ya. Di dalam kamar itu terdiri dari 3, bahkan bisa 4 orang, satu kamar. Dengan latar belakang orang yang berbeda-beda. Jadi dosen itu sengaja mau tempatkan kita sebagai mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, latar belakang yang berbeda. Dalam 1 semester orangnya akan diganti. Jadi ada 4 orang atau 3 orang, paling sedikit 2 orang yang berbeda di dalam kamar. Nah, kita datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang datang sebagai anak tunggal. Jadi di rumah dia penuh dengan kasih sayang. Di rumah dia sudah dimanjakan. Ada orang datang sebagai anak bontot. Di rumah dia selalu mungkin dibully. Di rumah dia selalu harus kerjakan banyak. Jadi kalau dia datang sebagai anak bontot masuk dalam satu kamar dengan anak yang sulung dalam kamar itu, saya bisa bayangkan yang bontot itu dia mungkin akan banyak kerjaan lah yang bisa dikerjakan. Karena yang sulung akan mengatur-ngatur dia. Dia pikir itu adalah adiknya, saudara. Nah, dengan latar belakang berbeda, budaya yang beda, tempat lahir yang berbeda, orang tua yang berbeda. Saya ingat sekali saudara, di dalam satu kamar pernah 1 semester bertemu dengan orang yang sensitif sekali telinganya, saudara. Jadi kalau dia tidur, kita gak boleh bangun hanya sekedar buka pintu ke toilet aja. Gak bisa dia akan bangun, saudara. Jadi kalau pencuri masuk barangkali dia paling bangun duluan, saudara. Kemudian suka ngomel-ngomel, saudara, dalam kamar itu. Dia itu bersih sekali, rapi sekali ya. Jadi lihat kita yang mungkin tidak rapi, maka dia yang ngomel-ngomel lagi, protes sana, protes sini. Celakanya ada teman yang di dalam satu kamar itu datang dengan latar belakang yang kasar. Ya, dia mungkin dari Makassar, kasar gitu ya. Jadi buka pintu piang-piang, kita dari Medan juga tutup pintu bisa ping-piang bunyi. Ya, jadi dia yang menderita di dalam kamar itu. Nah, di dalam itulah kita dibentuk. Ya, di dalam itulah kita dibentuk. Dalam kamar itu kita dibentuk seperti firman Tuhan katakan tanah liat. Ya kan? Dibentuk, tanah liat itu akan dihancurkan, dihaluskan, dipukul, ya, dihaluskan lagi, dibentuklah menjadi sebuah pot bunga seperti begini, indah sekali nantinya. Tapi melewati proses yang bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari, 11 hari, 12 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari, 16 hari, 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari, 21 hari, 22 hari, 23 hari, 24 hari, 25 hari, 26 hari, 27 hari, 28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari, 32 hari, 33 hari, 34 hari, 35 hari, 36 hari, 37 hari, 38 hari, 39 hari, 40 hari, 41 hari, 42 hari, 43 hari, 44 hari, 45 hari, 46 hari, 47 hari, 48 hari, 49 hari, 50 hari, 51 hari, 52 hari, 53 hari, 54 hari, 55 hari, 56 hari, 57 hari, 58 hari, 59 hari, 60 hari, 61 hari, 62 hari, 63 hari, 64 hari, 65 hari, 66 hari, 67 hari, 68 hari, 69 hari, 70 hari, 71 hari, 72 hari, 73 hari, 74 hari, 75 hari,
akan berlangsung beberapa hari, akan dibakar lagi saudara. Sudah selesai dia dibakar lagi, sakit. Itu semuanya terjadi di dalam pembentukan kita satu dengan yang lain. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Ada pembentukan. Dalam rumah tangga kita sendiri juga ada pembentukan seperti itu. Dalam pekerjaan kita di kantor ada pembentukan seperti itu. Masuk dalam pekerjaan juga ada pembentukan seperti itu. Nah, pada waktu kita tidak sabar, apalagi di zaman sekarang ini pandemik berlangsung 1,5 tahun, ada banyak orang yang disebut sebagai mentality stress gitu. Stres mental gitu ya. Jadi gampang marah, gampang emosi, gampang naik darah dan sebagainya padahal tidak darah tinggi. Itu bisa terjadi sehingga kalau tidak tahan bisa terjadi benturan. Benturan-benturan yang sangat luar biasa. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengampuni, forgive, dan sekaligus melupakan. Saudara, kalau mengampuni saja tanpa melupakan, itu tidak ada gunanya. Karena tiap hari kita ungkit-ungkit kembali. Itu loh, kan gara-gara aku mengampuni kamu. Jadi diungkit kembali saudara. Dan kata-kata yang cukup menyakitkan tatkala orang mengungkitkan kembali. Sekaligus kita hari ini mau mempraktekkan saudara bagaimana kita mengampuni dan melupakan. Apakah itu bisa terjadi? Nah, ada beberapa poin karena hari ini terbatas, ada 3 hal yang mau kita pelajari saudara. Yang pertama, pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan. Pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan. Setiap agama mengajarkan kepada kita mengampuni. Lalu apa bedanya kalau kita hanya mengampuni orang lain? Gak ada bedanya dengan orang lain di luar sana. Tetapi pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu memiliki nilai lebih. Yang hari ini mau kita pelajari dan kita mau praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, bagi kita yang percaya bicara tentang pengampunan, kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan kasih saudara. Dan kasih yang dimaksud di sini bukan sekedar ucapan di mulut saudara. Atau aksi peduli, kasih, bagi-bagi makanan kepada tetangga-tetangga seperti yang kita mau lakukan dalam bulan Oktober ini. Bukan seperti begitu saudara. Tetapi kasih yang benar-benar kita praktekkan dari mulut kita, dari hati kita. Lebih dari itu, kasih itu menyebabkan kita harus rela dan tidak boleh terpaksa melakukannya saudara. Bicara tentang pengampunan, kalau bulan-bulan lalu atau tahun-tahun lalu saya pernah khotbahkan tentang tokoh yang bernama Filemon. Filemon diminta oleh Rasul Paulus untuk mengampuni Onesimus. Filemon itu sebagai majikan, Onesimus sebagai pembantu budak. Pembantu itu pernah mencuri, merugikan Filemon. Di dalam perjanjian baru zaman pada waktu itu, kalau orang mencuri, kalau orang apalagi dia sebagai budak yang mencuri, maka dia bisa dihukum mati. Onesimus lari, dia bertemu dengan Paulus dan Paulus mengadakan PI kepada Onesimus. Dan Onesimus itu bertobat saudara, karena dia mau belajar, dia mau jadi seorang murid, dia mau mendengar dan dia bertobat. Lalu Paulus tulis sebuah surat, titip kepada Onesimus supaya dia bawa ke Filemon. Dan di dalam surat itu isinya apa? Isinya meminta kepada Filemon itu menerima Onesimus itu kembali, bukan lagi sebagai budak. Kenapa?
terima dia sebagai saudara. Kenapa demikian? Karena Onesimus itu sudah bertobat menurut Paulus. Dulu dia tidak berguna bagi kamu, tapi sekarang dia berguna bagimu dan bagiku. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, Filemon itu berhutang budi kepada Paulus. Kenapa? Dia berhutang keselamatan karena Paulus yang mengabarkan firman Tuhan buat dia. Lalu firman Tuhan mencatat bahwasanya Filemon menerima kembali Onesimus. Tidak gampang saudara menerima pembantu kita yang pernah menyakiti kita, yang pernah mengkhianati kita, kemudian bukan lagi sebagai pembantu tapi sebagai saudara. Statusnya diubah lagi saudara. Itu berarti Filemon harus melupakan masa lalu keburukan daripada Onesimus. Dan saudara, menurut kedokteran, orang yang bisa lupa-lupa itu kan penyakitnya disebut apa? Alzheimer kan ya. Jadi bisa lupa. Kalau dia sudah makan, dia bilang dia belum makan, dia lupa gitu. Kalau dia sudah ke WC, dia bilang belum, jadi dia masih mau pergi lagi, jadi dia lupa gitu. Tapi orang-orang yang sehat, orang-orang yang berakal baik, kan gak mungkin kita lupa, kita masih ingat. Nah, pada waktu kondisi seperti itulah kita mau belajar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam persekutuan doa kita belajar 1 Korintus pasal 13. Saya akan bacakan 2 ayat untuk saudara ya. Ayat 4. Kasih itu sabar, mau sambung? Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Lalu ayat kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi saudara, pengampunan itu yang sempurna, tidak menyimpan kesalahan, itu berarti membutuhkan kasih. Kasih yang benar, kasih yang murni itu dibutuhkan. Jadi hanya kasih yang dapat mengampuni dengan tidak menyimpan kesalahan, saudara. Sekarang saya dan saudara masing-masing bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah mempraktekkan firman Tuhan seperti demikian? Kalau sudah, puji Tuhan. Tapi kalau belum, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara. Kalau tadi yang pertama pengampunan yang sempurna tidak menyimpan kesalahan, maka yang kedua pengampunan yang sempurna harus melupakan. Harus melupakan. Seorang ahli yang menyelidiki kata-kata di dalam Alkitab, dia katakan akar kata dari pengampunan atau forgive itu dari bahasa Latin yang disebut pardonare. Yang artinya apa saudara? Artinya to give complete without reservation. Jadi akar dari kata ini dikatakan sebagai perdonare yang berarti memberi sepenuhnya tanpa syarat. Jadi pengampunan itu artinya memberi sepenuhnya tanpa berikan syarat. Kalau kita mengampuni orang masih ada embel-embel syarat, itu bukan pengampunan. Ya, itu masih ada embel-embelnya. Jadi mengampuni ya sudah, gak ada syarat apa-apa, mengampuni tanpa syarat. Ya, maka di atas kayu salib Yesus menebus kesalahan kita. Yesus menebus kesalahan kita itu mati di atas kayu salib. Kita orang berdosa. Kalau pengampunan yang masih menyimpan kesalahan, ada orang katakan itu pengampunan yang ecek-ecek. Ecek-ecek itu pura-pura saudara. Bahasa Medan ecek-ecek.
Kita butuh pengampunan yang total. Tetapi pengampunan yang total itu memang tidak gampang. Tapi kita butuh, harus dikatakan. Tadi Ibrani 10 ayat 14 mencatat, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita sebagai manusia yang berdosa, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, Dia memurnikan kita, menyempurnakan kita untuk selama-lamanya dan kuduskan kita. Kembali kepada Ibrani pasal 10 ayat 14, saya ulangi baca lagi biar kita lebih memahaminya. Sebab oleh satu korban ia telah menyempurnakan oleh selama-lamanya, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, pengorbanan Yesus, penebusan Yesus telah menyempurnakan selama-lamanya. Satu kali, tidak perlu dua kali. Zaman perjanjian lama perlu beberapa kali. Kita berbuat dosa, mohon pengampunan dosa, maka harus datang kepada imam besar, bawa korban bakaran. Nanti imam besar yang menyerahkan korban bakaran tersebut dengan doa permohonan dosa. Tapi tadi dalam doa Ibu Susan, tadi kan dikatakan tabir bait Allah sudah terbelah, maka kita bisa langsung datang kepada Tuhan, sehingga Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia jadi korban yang sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu berulang-ulang dikorbankan lagi pengorbanan tersebut. Saudara, saya yakin Yesus tidak mungkin melupakan kesalahan kita yang kita perbuat. Benar gak? Tetapi saudara, Yesus tidak pernah mengingatnya kembali. Tidak pernah mengungkapkan kembali. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-17. Tidak mengingat-ingat kembali. Dan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kadang-kala kita gagal, saudara. Kita agak seperti Yesus. Karena Tuhan Yesus ajarkan jangan ingat-ingat kembali. Tapi kita manusia selalu ingat-ingat itu. Kan repot itu ya. Jadi mari kita mohon kepada Tuhan supaya mengajarkan pada kita belajar seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 17 saya ulangi, dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dan kita sering gagal. Kita sering gagal. Tapi dalam keluarga orang percaya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mesti praktekkan itu. Saudara, dalam kesaksian seorang pendeta, yaitu suami dari teman kelas saya, pada hari Rabu yang lalu, waktu Jakarta, seorang hamba Tuhan, hamba Tuhan wanita, dia itu meninggal dunia mendadak. Kita juga kaget ya. Memang dia pernah sakit stroke beberapa tahun yang lalu. Dan tangan kanannya itu dan kaki kirinya itu, tangannya gak bisa diangkat yang kanan, kakinya jalannya pincang-pincang. Tapi dia tetap menjadi dosen di Sekolah Teologi Reform Jakarta dan di Universitas Pelita Harapan. Tetapi pada Rabu itu, ketika dia mau memeriksa proposal dari mahasiswanya melalui Zoom, suaminya bilang dia pergi mandi terlebih dahulu untuk rias diri lah supaya tampil di Zoom lebih bagus, kata suaminya. Tapi di kamar mandi itu dia tidak keluar-keluar lagi dan meninggal dunia. Lalu suaminya bercerita demikian. Dia bilang belakangan ini memang dia dengan istrinya sering bercerita tentang masa tua. Anak-anak sudah besar, mereka sudah menempuh S1, S2, dikatakan mereka banyak yang kerja sibuk dengan pekerjaan, ada yang
harus kos di luar kota, tinggal mereka berdua di rumah. Ya. Dia bilang mereka suka masak makanan Jawa dan dia sudah berjanji mau masak sayur lodeh. Ya. Dia katakan lagi dalam sharingnya, dia bilang kita ini antik katanya. Jadi kalau istrinya kan tangannya kan tadi gak bisa gerak, yang kanan. Dia bilang suaminya juga stroke juga gitu. Tapi tangannya masih bisa gerak dua-dua. Dia bilang biasanya dia yang potong-potong sayur-sayuran, bersih-bersihkan. Istrinya tinggal kasih petunjuk bagaimana cara-cara masaknya sebagai ahli resepnya. Jadilah makanan yang mereka makan gitu. Kadang lucu, mencicipi dan sebagainya. Dia katakan mereka bukan panutan orang yang seperti dilihat seperti film sinetron ya, mungkin ya, yang tampil selalu baik, tapi ada hal-hal yang tidak cocok, tetapi mereka selalu ada pengampunan sehingga bisa berlangsung terus-menerus. Dan saya yakin setiap keluarga punya yang demikian. Dan setiap keluarga itu punya yang antik ya saudara. Pengampunan, ada kesalahan, pengampunan yang tidak diingat kembali saudara. Itu bisa terjadi dalam keluarga-keluarga kita. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, maka dia nangis begitu sedihnya. Kita jauh dari, saya bangun pagi-pagi jam 5 ikut mereka acara penghiburan juga rasa sedih ya, karena walaupun kita sudah lama tidak ketemu mungkin hampir 20 tahun lebih, tapi bisa merasakan bagaimana kesedihan teman kita ini yang meninggal ya, berikut keluarganya, dan dia katakan saat ini kita sudah terpisah ya, dan mereka sudah tidak sama-sama lagi kan ya. Satu tinggal tunggu waktunya akan bertemu kembali di surga sana. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, jadi dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan keluarga besar seperti kita persekutuan ini, kita butuh yang disebut dengan pengampunan yang memiliki kasih. Kasih yang bisa menentukan pengampunan tersebut. Tapi kalau pengampunan yang tanpa kasih itu sulit, tidak bisa akan terjadi saudara. Maka adanya perceraian di dunia ini karena masing-masing mau mempertahankan tidak ada pengampunan. Tidak boleh ada pengampunan. Ya, tidak mau ada yang kalah. Maka timbul yang disebut dengan perceraian. Saya harus menang. Dalam Matius 6 ayat 14-15 dituliskan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah saudara, tadi pengampunan yang pertama yang sempurna harus tidak menyimpan kesalahan, kedua harus melupakan, dan yang ketiga, mari kita perhatikan di sini saya mencatat pengampunan yang sempurna. Selalu ingat-ingat yang baik. Selalu ingat-ingat yang baik, saudara. Maka di dalam Ibrani 10:17 saya ulangi sekali lagi, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosamu. Itu dosa-dosa kan yang tidak baik kan, keburukan kan. Aku tidak selalu mengingat keburukanmu, kejahatanmu, dan kesalahan mereka. Lalu kalau kita terjemahkan dalam kalimat sendiri, apa yang diingat? Dan aku akan mengingat yang baik-baik daripadamu. Mengingat yang baik-baik daripadamu. Nah saudara, karena kita ini manusia, maka walaupun kita sudah belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan banyak tentang pengampunan, kita dengar di sana sini, tetapi tetap saja kita sulit melakukannya. Kenapa saudara? Karena ada ego daripada kita, mau menang,
kemudian mau menang, mau kuat dan sebagainya. Tapi Yesus ingin menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya pengampunan bukan sekedar perintah Yesus yang masuk dalam telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dikatakan berulang-ulang sepanjang hidup. Kira-kira berapa kali kita harus mengampuni orang, saudara? Waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, begini katanya dalam Matius 18 ayat 21-22. Saya bacakan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, ya, enggak. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara, dalam matematika kalau 70 kali 7 kali, itu berarti 490 kali. Saudara, ketika kita mengampuni orang sampai ke 491, apakah sudah tidak perlu dihukum lagi? Bukan begitu maksudnya. Itu artinya kita harus mengampuni selama-lamanya. Yang Yesus terapkan saja 70 kali 7 kali. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu artinya apa saudara? Itu artinya kita harus mengampuni setiap saat, setiap waktu. Ketika perempuan yang berzina itu tertangkap basah, saudara, maka orang-orang mestinya boleh mengambil batu melempar. Mereka mau menjabak Yesus. Yesus itu bijak, berhikmat, saudara. Dia bilang, kalau engkau di antara engkau semuanya, kalau memang ada yang merasa yang tidak berdosa, yang paling suci lah, yang paling tidak berdosa, lemparkan batu duluan. Alkitab mencatat satu persatu mereka mundur. Satu persatu mereka lepaskan batunya. Satu persatu mereka menghilang. Maka jawab Yesus, karena orang-orang itu tidak menghukum engkau, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah saudara, orang biasanya bilang begini, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Ya manusia itu tidak sempurna. Waktu kita baik, orang memuji kita. Namun sekali saja kita berbuat jahat, maka lenyaplah dikatakan kebaikan tersebut, pujian tersebut. Kita langsung dicaci. Kalau zaman sekarang disebut netizen itu marah-marah. Jadi kenyataan di dunia, orang lebih suka ingat kesalahan ketimbang kebaikan. Tapi firman Tuhan ajarkan tidak demikian. Engkau dan saya harus mengingat kebaikan, bukan mengingat kesalahan. Saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengajar kita. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, bapak itu tidak katakan, oh anakku, dulu engkau telah mengambil warisan banyak sekali. Coba kumpulkan dulu dananya, kerja dulu. Supaya engkau punya uang, bayar secara angsur, kredit pun boleh, gak apa-apa. Sampai semua lunas, baru aku terima kembali. Tidak demikian. Karena bapaknya tidak ingat lagi kesalahan mereka. Dia langsung buka tangannya lebar-lebar, memeluk anaknya, menerimanya kembali, saudara. Oh saudara, luar biasa. Menerima kembali pengampunan tersebut. Saudara, saya tidak tahu dalam kehidupan kita apakah pernah menyimpan tanda kutip dendam ke orang
yang sampai hari ini belum kita bereskan. Kalau ada saudara, mari kita bereskan dengan Tuhan. Kalau kita belum bereskan dengan orang-orang tersebut, dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang rugi adalah kita saudara. Ya. Kita datang kepada Tuhan, mohon kalau manusia tidak mau berberes kepada kita, kita datang kepada Tuhan. Saudara, ada satu kalimat yang ditulis oleh Jonathan Lockwood Hui. Ya. Saya baca dalam bahasa Inggris, dia tulis demikian. Forgive other, not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Dalam bahasa Indonesia, dia katakan begini terjemahannya. Mengampuni atau memaafkan orang lain bukan karena mereka pantas dimaafkan, bukan karena itu, tetapi karena kamu pantas mendapat kedamaian. Saudara, hari ini kita butuh perdamaian. Kalau orang lain mau mencari persoalan dengan kita, kita tetap harus memaafkan. Ya, kalau orang lain tidak mau mengampuni kita, kita tetap harus mengampuninya. Karena saudara, karena apa? Karena bukan karena dia pantas dimaafkan, bukan. Tetapi apa? Karena kita pantas mendapat kedamaian tersebut. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya tidak belajar dari Tuhan Yesus untuk mengampuni orang, maka di hati kita itu penuh dengan ketidaktentraman. Kita penuh dengan suatu hal yang sangat rumit, karena otak kita itu punya hal yang bisa merusak orang lain saudara, karena punya pikiran yang jahat. Bukan orang yang berpendidikan itu normal dengan hikmat. Orang yang berpangkat tinggi pun bisa lakukan hal-hal yang jahat kalau otaknya itu punya pemikiran jahat saudara. Sampai jenderal pun bisa memukul orang di dalam penjara, saudara. Kenapa? Karena sudah ada pikiran-pikiran yang jahat dalam kehidupan dia. Padahal menurut jenderal tersebut, dia lakukan untuk membela agama, saudara. Waduh, membela Tuhannya. Dan Tuhan mengajar kepada kita pengampunan, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ingat, saudara? Sebagai penutup ada 3 hal. Pertama, dalam pengampunan, ingat jangan menyimpan kesalahan orang lain. Yang kedua, harus melupakannya, saudara. Harus melupakan. Kemudian ingat, kita perlu ingat kebaikannya. Mari kita berdoa. Minta saudara Stanley doa untuk doa ucapan syukur penutup. Ya, makasih. Tuhan memberkati kita.